Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas konflik di tubuh PSIS. Nah, bagaimana ceritanya kok PSIS ini terjadi konflik? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, sebenarnya kemarin kita sudah membahas konten, yaitu konten gonjang-ganjing PSIS Semarang. Nah, konten seperti ini pernah kita buat waktu klub Persis Solo sendiri juga terkena kasus seperti ini ya, terkena kasus konflik-konflik seperti ini ya, kita mengatasi ataupun ya ibarat kata itu ya setidaknya memberikan solusi ataupun yo saran-saran lah. Nek dikrungokke ya monggo, ra dirungokke ya sak-sakmu gitu wae. Wong kita cuman memberikan saran. Ini yang saya lihat berita-berita hari ini itu banyak sekali yang miring tentang kabar PSIS Semarang ini. Ya bagaimanapun setelah Pak Anto ini mengundurkan diri ataupun digantikan oleh adiknya ya. Bahkan anak-anak Pak Anto pun sendiri juga ikut mengundurkan diri ya. Yang pertama yang saya share kemarin di YouTube, yang pertama itu tentang Pak Anto itu mengeluhkan tentang klub PSIS Semarang ini tidak bisa diajak ke ranah profesional. Wah, itu sudah masuk koran ya. Yang saya baca kemarin di Twitter, saya juga cukup kaget sebenarnya. Nah, kok bisa terjadi konflik seperti ini? Itu juga cukup tanda tanya besar bagi PSIS Semarang, klub sebesar ini yang selama ini kita lihat PSIS itu wah, santai penak iki, pembangunannya oke, ini jalan oke. Bahkan waktu awal musim langsung tuku iki. Wah, ya mungkin ini baru terjadi mungkin konflik ataupun bagaimana saya juga kurang tahu ya di tubuh PSIS, yang tahu cuman supporternya sendiri ya. Tentang Pak Anto sendiri itu mengeluhkan bahwa PSIS tidak bisa diajak ke ranah profesional untuk saat ini loh. Maksudnya bahkan Pak Anto sendiri bilang di nanti saya taruh itu gambarnya di video ini. Nah, Pak Anto sendiri bahkan bilang ingin membeli 100% saham PSIS Semarang. Wah, itu juga cukup langkah yang baik ya. Menurut pandanganmu, Cuk, yang pertama dulu ini tentang tidak bisa diajak profesional PSIS ini bagaimana ini? Ya, kalau itu mungkin ya gimana ya, John? Ini masalah rumit ya, masalah keluarga PSIS ini rumit. Ya mungkin ekspektasi dari fans itu sangat tinggi lah ya, dengan hadirnya Pak Anto ke tubuh PSIS memberi gebrakan, tapi liga belum mulai tapi udah kayak gini. Itu sangat mengenaskan sekali. Padahal banyak visi dan misi dari Pak Anto itu sudah di-share ke publik. Bahkan di story Pak Anto sendiri ingin membuat stadion PSIS di masa depan, tapi di tengah jalan liga aja belum bergulir sudah terjadi masalah seperti ini. Kita sangat menyayangkan lah ya dari kejadian ini. Ini mungkin banyak juga dialami oleh klub-klub Indonesia ketika ada ribut di tubuh manajemen. Mungkin ya gimana ya, John, ini ego yang tinggi ya dari pihak manajemen atau pemegang saham di PSIS ini. Mungkin ada masalah lah ya. Ya betul, konflik tersebut tidak bisa kami buka di media sosial karena itu bersifat pribadi. Wah, ya biar diselesaikan oleh supporter Semarang fans sendiri konfliknya seperti apa. Tetapi yang saya baca di berita, Pak Anto memang ingin berniat kembali suatu saat nanti, pasti ingin mengelola tim PSIS Semarang. Bahkan dia juga mengungkapkan ingin membeli 100% sahamnya. Memang kalau sistemnya masih berapa persen join gitu memang sangat berbahaya. Woy. Dalam arti banyak ya contoh-contoh yang sering terjadi seperti ini. Kalau saya contohkan sendiri ini dulu dialami oleh tim Persis Solo. Persis Solo sendiri sahamnya dibagi menjadi dua, yaitu ada dari saham Pak SHW pada saat itu, lanjut dibagi menjadi dua, ada dari Wijaya masuk. Nah, jadi dikelola oleh dua orang. Nah, itu menimbulkan konflik antar manajemen ataupun dana masih banyak. Bahkan beda ya, beda pemikiran biasanya kan seperti itu sering terjadi. Makanya untuk klub Persis Solo sendiri
kita juga masih berhati-hati ya, di sini masih berhati-hati. Dan kalau untuk PSIS Semarang di sana ya saya harapkan bisa berhati-hati juga kalau dalam arti seperti itu ya. Nah, dengan mundurnya Pak Anto sendiri dan konflik di Twitter itu juga cukup panas juga, bahkan ada rencana untuk memboikot pertandingan PSIS ya. Supporter PSIS sudah mulai melaksanakan pergerakan ataupun ya mungkin Semarang fans lah bisa dikatakan seperti itu ya. Wah, ini sudah mulai melakukan pergerakan di Twitter. Saya lihat ya, bahkan mereka ya kalau soal ranah profesional supporter PSIS sih mereka sudah paham. Wah, mana yang profesional, mana yang tidak itu sebenarnya sudah paham. Kalau menurut pandanganmu, Cuk, supporter ini harus melakukan apa ini kalau posisi saat ini seperti ini? Ya memang ini yang tahu adalah supporter Semarang sendirilah ya. Kalau kita memang di sini cuma berbicara sesuai apa yang kita lihat di media. Tapi kalau yang aslinya itu memang supporter PSIS sendiri. Kita berbicara apa ya, masalah saham ini. Kalau masalah saham di Indonesia itu kan karena umumnya klub-klub Indonesia itu masih perusahaan tertutup. Karena yang satu-satunya perusahaan terbuka atau klub yang terbuka ke publik itu cuma Bali United. Jadi segala sesuatu, segala permasalahan, bahkan finansial pun terbuka ke publik, bisa diakses lewat internet. Nah, kalau klub Indonesia yang lain tidak tahu. Kalau misalnya Persija Jakarta ada masalah, Persib ada masalah di tubuh manajemen, yang tahu ya juga pihak orang dalam sendiri. Pihak eksternal sulit mengetahui seperti itu. Kalau di Bali United tinggal dicek aja di websitenya Bali United atau websitenya di Bursa Efek Indonesia, udah ada itu semua, itu ada datanya semua, masalah pengeluaran berapa, masalah pemasukan berapa, itu ada. Itulah keuntungan dari perusahaan terbuka. Kalau perusahaan tertutup ya mau nggak mau ya bakal terjadi seperti ini, nggak hanya di tubuh PSIS, bahkan banyak klub. Ya betul. Nah, untuk mencapai di perusahaan terbuka memang juga cukup sulit, syaratnya cukup banyak bahkan. Nah, ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi oleh PSIS sendiri. Nah, itu belum sempat terjadi malah udah terjadi konflik. Nah, itu yang pertama, berita yang pertama saya dengar. Yang kedua, ini ada berita lagi tentang PSIS yang saya dengar, Pak. Yang di Twitter bahkan banyak yang reply ataupun banyak yang komen soal ini. Ada screenshotan. Ada screenshotan dari salah satu akun supporter sendiri itu memasang di story WA para pemain PSIS itu banyak yang mengeluhkan pusing ya. Banyak yang akan ingin hengkang setelah Piala Presiden ini atau turnamen pramusim ini ya. Karena statusnya karena apa saya juga kurang tahu ya, bisa ditebak sendiri. Kalau saya menyebutkan di sini mungkin kurang etis juga. Ya, bisa dicari tahu sendiri bagaimana kok bisa seperti ini ya. Tetapi kalau soal yang kedua ini, kalau soal isu Marukawa ingin hengkang itu sudah dibantah sendiri oleh Marukawa ya. Tadi di story Marukawa ini klarifikasi ataupun dia itu pasang stop work, gaji belum dibayar, Marukawa berniat pindah klub, stop work seperti itu. Tapi ya saya rasa kalau untuk para pemain barunya pasti gaji harusnya lancar lah kalau saya ya. Tapi mungkin kalau untuk konflik di tubuh manajemen sendiri, saya sih masih mengiyakan, kayaknya memang terjadi konflik, tapi konfliknya apa saya juga kurang tahu. Tapi kalau soal keuangan, gaji dan lain-lain, saya rasa PSIS masih oke-oke aja sih, masih bisa lah itu ditangani dengan cepat. Tapi kalau konflik manajemen memang perlu supporter sendiri ya yang juga ikut campur turun tangan seperti ini. Hal seperti ini memang bisa menjadi bahaya ya, apalagi kompetisi liga ini sebentar lagi mau dimulai, apalagi mau turnamen pramusim dan lain-lain gitu. Maksudnya kan segera selesai lah. Kalau seperti ini tuh masalahnya itu kan bahaya juga, apalagi kan nanti ya contohnya itu banyak seperti PSS Sleman mengganti manajemen di tengah jalan, dan bahkan mereka itu hampir terdegradasi, Pak. Itu hal-hal yang cukup berbahaya juga, riskan juga lah menurut pandangan. Yang saya baca di berita memang Pak Anto ini mundur waktu RUPS Wahyu Agung Group gitu. Beliau ini berniat untuk mundur ya, itu. Terus digantikan oleh adiknya sendiri lah itu. Menurut pandanganmu, Cuk, gimana ini tentang digantikan oleh Pak Anto? Padahal Pak Anto menurut pandangan saya sih walaupun kita pernah diberi hadiah dan lain-lain, tapi memang
beliau ini mau belajar ya, dalam arti memang mana sih klub profesional, mana ya beliau ini saya bagus lah daripada yang apa ya, tidak tahu bola sama sekali dan tidak mau belajar sama sekali. Itu wah parah lah ibaratkan seperti itu. Menurut pandanganmu gimana nih? Ya, ini menjadi fokus besar bagi supporter PSIS. Masalah saham, masalah manajemen ini sangat berbahaya sekali jika teledor atau mungkin tidak diselesaikan dari awal. Ini sangat mengganggu nanti perkembangan PSIS ke depannya, bahkan di liga. Karena faktor non teknis ini sangat berpengaruh banget di perkembangan PSIS ke depannya. Jadi selesaikanlah, belajar dari klub-klub yang lain. Klub-klub yang lain ini kadang teledor, tidak menggubris urusan faktor non teknis, akhirnya jadi masalah besar. Contoh Arema itu dulu kan sebenarnya faktor non teknis kan, sebelum terjadi dualisme dan lain-lain. Tapi karena berlarut-larut, harusnya itu masalah kecil ditinggalkan atau tidak diurus secara cepat, akhirnya besar gede tadi ya wes tadi tambah sulit untuk sulit untuk diperbaiki. Nah, dan banyak lagi lah, nggak cuma Arema itu banyak klub-klub Indonesia yang seperti itu. Jadi fokus ini semoga masalah internal manajemen PSIS bisa selesai. Faktor non teknis tidak akan menghambat perkembangan PSIS untuk Liga 1 musim ini. Ya betul sekali ya, saya rasa sih segera selesai lah faktor non teknisnya itu ya. Semoga PSIS segera kembali ke habitatnya, ataupun ya manajemen yang apik, supporter apik ya kabeh apik, semua bersinergi lah ibaratkan seperti itu ya. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.